pimpinan pondok, Al-Mukarram Bapak Direktur Tarbiyatul Muallimin Islamiyah, Al-Mukarramun Majlisul Asatidzah wal Abna'ana wa Banatul Thalaba al-Izzah rahimahumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dua ke pasar malam, belikan saya kain kasar. Dari bunyi sambutan salam, kelihatannya anak-anak ini belum buka puasa. Harus semangat. Coba lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat dan rahmatnya memungkinkan kita untuk dapat berkumpul pada malam yang penuh berkah ini di tempat yang mulia ini dengan kesehatan yang prima untuk memperingati malam nuzulul Quran. Anak-anakku, sebagaimana ayat yang dibacakan oleh Qori tadi, bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan suci Ramadan. Lebih spesifik lagi, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi sesuatu yang istimewa diturunkan di saat yang istimewa pula. Mengapa? Karena Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, kemarin kita coba matematikanya, matematika dunia dan matematika akhirat. Ya, ternyata kalau 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan Ramadan kali ini dan kita bisa mendapatkan kebaikan dari Lailatul Qadar. 83 tahun. Ya, itu sama dengan matematika dunianya. Kita punya uang 1 triliun. Uang 1 triliun itu, if you spend a month 1 billion, kalau kamu habiskan itu dalam 1 bulan 1 miliar, gimana tuh 1 bulan habisin 1 miliar? Bingung ya? 1 bulan ente habisin 1 miliar, itu baru habis 83 tahun. Ya, uang 1 triliun itu baru habis 83 tahun kalau dihabiskan 1 bulan 1 miliar. Gimana 271 triliun? Maka ini adalah sesuatu yang istimewa yang diturunkan pada momen yang sangat istimewa. Ya, Al-Quran itu dalam ayat yang dibacakan oleh Qori'ah tadi, ayat Al-Baqarah 185 ada 3. Yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk. Kemudian Al-Quran sebagai penjelasan-penjelasan dari petunjuk tersebut. Yang ketiga sebagai perbedaan Al-Quran bainal haq wal batil. Ya. Jadi ini adalah sesuatu yang luar biasa istimewa. Nah, secara rasional apa keistimewaan Al-Quran? Jadi tajuk malam ini Ustadz akan coba menyampaikan dan memaparkan, ya, dari segi critical thinking, dari segi rasional, apa keistimewaan Al-Quran ini? Ya, secara dalil jelas bahwa dia adalah petunjuk, bahwa dia adalah bayinat, bahwa dia adalah penjelasan, bahwa dia adalah Furqan.
Ya. Yang pertama, Al-Quran adalah kalam Allah yang datangnya langsung dari Allah, kitab suci yang bahasanya itu tidak berubah dari sejak diturunkannya sampai saat ini. Sudah lebih dari 1446 tahun kurang lebih, ya, Al-Quran diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa, ya, tapi bahasa aslinya tidak berubah. Bahkan semua ulama, jumhur ulama sepakat bahwa dalam sholat kita menggunakan bahasa asli Al-Quran, ya kan? Al-Fatihah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Gak boleh kalau pakai bahasa kampung saya, in the name of Allah and most merciful. Gak boleh. Kampung saya kan ada orang. Bahasanya sampai saat ini anak-anakku tidak berubah. Ya. Begitulah cara Allah menjaga Al-Quran sampai saat ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, Allah, dan pasti kami pula yang akan memelihara. Jadi keistimewaan Al-Quran itu yang dapat kita rasakan sampai saat ini adalah bahwa bahasanya itu tidak berubah. Lalu yang kedua, Al-Quran itu dapat dan mudah dihafal. Betul tidak? Coba anak-anak kecil bisa hafal Quran, ya kan? Bahkan tanpa belum bisa baca Quran sekalipun, tapi mereka bisa menghafalnya. Ya, coba kita tes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Teruskan. Biasa kan? Hafalkan kalian kan? Karena bareng ya. Ini ada yang gerakin aja mulutnya ini kan. Ya, karena bareng. Anak-anak kecil itu, ya, mungkin yang belum bisa baca Quran disuruh baca Qul apa, ya. Nah, ini adalah salah satu mukjizat dan keistimewaan Al-Quran, mudah dihafal. Bahkan kalaupun mushaf itu tidak ada lagi di dunia ini, seandainya hilang semua dari perpustakaan, diambil oleh pasukan Mongol, mengambil Al-Quran yang ada di perpustakaan Baghdad, dimasukkan ke dalam sungai Tigris, Efrat, sampai kuda-kuda bisa berjalan dan menyeberangi sungai tersebut, sampai berubah menjadi hitam karena tintanya lebur ke dalam air, maka niscaya Al-Quran pun tidak akan pernah hilang sampai hari ini, karena ada di para penghafal-penghafal. Ya, inilah betapa luar biasanya Allah menjaga Al-Quran sampai saat ini. Maka penting bagi kita untuk memperingatinya, memperingati malam turunnya Al-Quran. Pertama, agar kita tidak lupa bahwa Al-Quran adalah pedoman, adalah landasan bagi hidup kita. Anak-anakku yang sangat kami sayangi, selanjutnya keistimewaan yang ketiga, Al-Quran itu hurufnya paling lengkap. Ya, Al-Quran itu hurufnya paling lengkap, ditinjau dari segi bahasa manapun. Ya, discourse analysis. Ya, itu ditinjau dari segi manapun, Al-Quran ini hurufnya paling lengkap. Contoh bunyi S saja. Bunyi S dalam Al-Quran itu ada 4. Sa, kemudian Sya, kemudian Sa, kemudian So. Ya, ada 4 bunyi. Kalau dalam bahasa Indonesia, Sa itu Sa saja, nggak bisa bilang sudah, nggak bisa. Atau udah, gigit lidah, berubah maknanya. Itu bunyinya
Tapi kalau bahasa Arab, bahasa Al-Quran tidak bisa. Ya, coba kita lihat. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ya. Jadi dalam Al-Quran itu bunyinya, hurufnya lengkap. Jadi kita ini beruntung, dulu kecil ini belajar Iqra. Ya. Karena lidah kita ini punya bunyi yang sangat kaya. Orang Jepang itu tidak bisa ngomong L, tidak bisa long, tidak bisa. Mereka nggak bisa bilang L, karena mereka nggak ngaji Iqra. Kalau kita ini dari kecil udah bagus. Jadi kita ketemu bahasa Inggris pun udah kagok. Fashion, karena bisa sya kan? Bunyi fonetik ya, dalam diskurs itu bunyi kita bilang coming through, drive through, bisa ya. Help, ujungnya help ya, kan? Jadi kaya lidah kita. Tapi seperti itu pun di bahasa Inggris tidak ada huruf dot ya, tidak ada bunyi dot dalam bahasa Inggris. Makanya bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu bahasa yang bunyinya paling kaya. Tidak ada huruf dot dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Arab, waladdallin. Bahasa Inggris tidak ada. Where do you come from? I come from London. There is no phonetic dot. Come from London, ada London. Atau dalam bahasa Inggris tidak ada bunyi I know you. Bahasa Inggris tidak ada I. I itu hanya ada dalam bahasa Quran. Luar biasa. Maka ini makhorijul huruf ya, sama seperti ada dal, ada dha, ada ja, ada zai, ya kan? Kamu tidak bisa bacanya ijaja nasrullahi wal fath. Ijaja. Seperti Qur'an tadi itu, masya Allah ya, bacaannya sudah fasohahnya, makhorijul hurufnya ya, kita hikmah minimal. Cuman suaranya saja tadi kurang powerful. Mungkin lagi zaman memang efisiensi ya. Jadi suaranya agak ditahan karena lagi zaman efisiensi. Nah, jadi harus lebih powerful. Baik anak-anakku, kita lanjutkan. Lalu kemudian Al-Quran itu ada stressingnya, bahasa dalam Al-Quran dari segi kajian diskurs. Jadi Al-Quran itu ada stressing atau intonasi panjang pendek. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika, panjang, ya kan? Kalau bahasa Indonesia ada panjang pendek. Karena kamu tanya mau kemana? Bahasa lain pun tidak ada. Bahasa Cina, ya, bahasa Jepang, bahasa Korea, tidak ada. Kok tahu Ustaz? Ya saya nggak bisa bahasa itu. Ya, enggak, ini betul. Kamu lihat semua di research di Fakultas Bahasa dan Sastra ini menyatakan bahwa Al-Quran itu memang bahasa yang sangat kaya. Bahasa Inggris itu ada matnya seperti sheep gitu ya, tapi tidak ada panjang seperti di Al-Quran, ada mat 6 harokat atau 2 harokat. Nah, jadi itu adalah salah satu keistimewaan Al-Quran. Sudah berapa? Sudah berapa? 3 atau 4? Nah, kalau udah
banyak yang sudah mengisi ya di sosial media kita dari ceramah-ceramah. Masya Allah. Nah, jadi kita lanjutkan ya. Lalu Al-Quran ini isinya paling lengkap ya. Pertama tadi Al-Quran itu bahasanya sampai saat ini tidak berubah ya kan. Yang kedua Al-Quran itu mudah dihafal. Yang ketiga Al-Quran itu hurufnya dan bunyinya paling kaya. Yang keempat Al-Quran mempunyai intonasi atau irama yang lengkap. Lalu dari segi saintifik juga pada pendekatan-pendekatan ilmiah bahwa ditemukan Al-Quran adalah yang paling lengkap kandungannya atau isinya. Penciptaan bumi sampai akhirnya ada tidak? Ada. Seluruh aspek kehidupan tentang sosial ada tidak? Ada. Tentang pernikahan ada tidak? Ada. Tentang hak waris ada tidak? Ada. Kepemimpinan, nasihat umat kepada anaknya, kisah, bahkan lebih dari 60% itu Al-Quran itu isinya adalah kisah agar kita bisa mengambil ibrah, ya kan? Lalu kemudian psikologis ada enggak? Innal insana khuliqa halu'a idza masahu syarru jazua wa idza masahu khairu manu'a. Diprediksi jauh sebelum ada sosial media sekarang ya, bahwa manusia itu tempatnya berkeluh kesah. Secara psikologis ada ya, di surat Al-Fajr ada ya. Kemudian tentang sains dan teknologi ada enggak? Ada, lengkap dari awal sampai akhir itu semuanya ada. Contoh yang pertama, ada beberapa contoh ini yang sudah Ustadz siapkan. Yang pertama penciptaan manusia, bahwa manusia itu diciptakan dari nutfah berubah menjadi alaqah, segumpal darah, berubah menjadi mudghah, sekepal daging, berubah menjadi idham, menjadi tulang. Bukan tulang orang Medan ya, tulang. Karena di Medan itu panggil paman itu tulang. Lalu fakasawna al-idhama lahman, tulang tersebut kami balut dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, kemudian kami jadikan manusia yang sempurna. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Al-Quran 14 abad yang lalu itu sudah menerangkan tentang proses bagaimana penciptaan manusia. Detail dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 sampai dijelaskan proses pembuahan berapa hari, proses menjadi janin berapa hari, kemudian sampai lahir, kemudian disusui, wa fisaluhu fi 'amain. Detail dijelaskan. Apa itu diketahui oleh dunia kedokteran modern baru 2 abad yang lalu. Ya, ini semuanya sudah ada ya di Al-Quran jauh sebelum bahkan secara scientific approach itu ditemukan. Subhanallah. Lalu di surat Al-Insan dijadikan ia janin itu sami'an basira, bisa mendengar, bisa melihat, tapi belum bisa berbicara. Ngeri juga janin bisa bicara kan? Dia bisa, janin itu bisa mendengar, bisa melihat. Makanya di penelitian-penelitian barat era Reynolds ya, itu mereka itu di bayi-bayi itu, ibu-ibu hamil itu distimulus dengan lagu Mozart. Ya, alasannya itu untuk menstimulus agar tumbuh kembang bayi itu bagus, tenang, ibunya tenang, sehingga bayinya pun ikut tenang.
tenang, karena ya itu tadi ditemukan bahwa janin itu ternyata bisa mendengar dan melihat sebelum ditemukan USG. Ya sudah dijelaskan dalam surat Al-Insan. Ya, makanya kalau di kita itu lagi hamil atau lagi 4 bulan didoakan, ya 7 bulanan didoakan, itulah ya, dibacakan ayat, karena nanti minta doa ya. Karena ibunya itu berharap bayinya tenang, ibunya tenang, ya kan? Kita memperdengarkan Al-Quran ya. Nah, ini kamu nanti kan calon bapak, calon ibu ya. Apa masih lama, tapi belajar ibunya dari sekarang. Jadi kalau nanti ibu itu hamil, dia perempuan harus tenang ketika masa dalam, karena biar anaknya itu cerdas. Nanti yang bapak-bapak nggak boleh marah-marah. Kalau marah-marah nanti ibunya ikut stres. Nanti kalau ibunya stres, ibunya nyanyi, abang jangan marah. Jadi dibacakan surat Maryam, dibacakan surat Yusuf ya. Agar apa? Agar misalnya dibacakan surat Yusuf biar anaknya kuat imannya, menahan godaan seperti kuatnya iman Nabi Yusuf. Jangan salah kaprah, bukan baca surat Nabi Yusuf biar anaknya ganteng, nanti pas lahir komplain. Atau Ustaz yang bilang kan, oh hitam mana sih? Oh hitam juga. Jangan salah kaprah. Bacakan surat Yusuf, bacakan surat Maryam, biar anaknya itu kuat, ya, biar anaknya terstimulus dengan yang baik-baik dari sejak janin itu, ya, sudah di planning sehingga tumbuh menjadi anak yang cerdas, anak yang soleh, anak yang perbawaannya tenang. Nanti saya akan sampaikan, ini ada riset temuan tentang neuron, tentang saraf ya. Nah, jadi kamu ini mumpung nanti akan jadi calon bapak, calon ibu, persiapannya itu dari anak dijamin ternyata ya, agar semuanya baik, kita ikhtiar ya kan? Lalu kemudian ya inilah yang saya sampaikan contoh-contoh di atas tadi itu. Secara rasional bagaimana kita melihat Al-Quran itu begitu istimewa ya. Bahkan di Al-Quran sendiri Allah sering berfirman, afala tatafakkarun, afala taqilun, afara'aitumul ma'an alladhi tashrabun, a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Ya kan? Nah ini kan agar kita berpikir ya. Lalu orang-orang yang orang barat itu yang menemukan penelitian-penelitian ini apa, mereka kemudian ya mereka berpikir rasional tapi mereka tidak beriman. Maka kita adalah orang-orang yang beruntung, secara rasional kita berpikir tapi secara hati kita menerima. Makanya qad aflahal mu'minun, kita ini orang-orang yang beruntung karena mengimaninya. Ya, kita mengimani kebenaran dalam Al-Quran. Nah kalau penciptaan manusia saja 14 abad yang lalu terbukti kebenarannya ya, kematian yang kita saksikan setiap hari, summa innakum ba'da dzalika lamayitun ya kan. Lalu apakah kita tidak percaya kehidupan setelah kematian ya? Mudah saja bagi Allah itu untuk menciptakan takdir yang baik bagi kita. Bahkan Allah mengundang kita ke dalam surganya.
innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Subhanallah. Hari ini orang barat baru penelitian sampai luar angkasa, baru penelitian sampai luar bumi. Belum ada penelitian kehidupan setelah kematian. Kalau kita lihat kebenarannya bahwa kehadiran manusia itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, lalu mengapa kita tidak dapat mengimani apa semua yang termaktub dalam Al-Quran? Ya. Lalu amal apa yang akan membawa kita ke sana? Ya la'alla, mudah-mudahan dengan keberadaan kita di pondok, amin. Anak muda usia seperti kalian menyibukkan dirinya untuk belajar agama, tafaqquh fiddin. La'alla hada, mudah-mudahan inilah yang menjadi jalan kalian untuk insyaallah masuk ke dalam surganya Allah, amin. Ya. Maka kalau kita jadikan hal-hal lain sebagai rujukan, rugi. Wala yajidu zalimina illa khasara. Ya. Sekarang ini kan banyak di zaman modern ini punya standar baru. Standar YouTube, ya, standar Facebook, standar Instagram, standar TikTok. Ya, ini refleksi untuk diri kita sendiri bahwa wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya. Nah, ini dalam penelitian juga disebutkan bahwa neuron itu cara bekerjanya. Jadi di belakang dahi kita ini ada satu selaput saraf namanya hipotalamus. Ya. Hipotalamus ini yang he has a control. Dialah yang punya kendali semuanya ke dalam diri kita. Dan penelitian secara saintifik membuktikan bahwa orang yang melakukan kebaikan dalam hidupnya, itu selaput hipotalamusnya itu regenerasinya bagus. Makanya jangan heran kalau kamu lihat orang usia 80 tahun itu kayak 50 tahun. Karena terlihat awet muda, secara lahiriahnya dia kelihatan. Ya. Lalu kalau orang yang melakukan kejahatan, emosionalnya tidak bagus, sering marah-marah, pamrih dan lain sebagainya, itu hipotalamusnya itu mengalami stuck, sehingga secara lahiriah dia terlihat mukanya kurung gitu. Mukanya hitam. Bukan hitam, kalau itu udah takdir ya. Tapi kan kamu bisa melihat wajah-wajah yang berseri-seri. Ini kayak kalian ini kan wajahnya wajah-wajah mukhlasin semuanya. Kelihatan ya, wajahnya wajah lain, ya kan? Nah, itu contoh konkret lainnya apa? Orang yang melakukan kenakalan remaja, ini saya kasih tahu sama kalian. Ya. Orang yang melakukan kenakalan remaja itu di lembaga sosial itu mereka diberikan apa? Pendekatan rohani, disuruh baca Quran, mendengarkan tausiah dari ustaz. Begitupun orang-orang yang ada di lembaga permasyarakatan, ya, karena mengembalikan lagi tuh sel-sel yang hang itu di kepalanya tuh, ya, yang si neuron hipotalamus yang rusak itu dikembalikan lagi dengan hal-hal yang positif. Ternyata ada pengaruhnya terhadap diri kita secara fisik itu, dan itu sudah dibuktikan secara sains. Ya. Nah, kamu udah di pondok, ya kan? Udah belajar, ya, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Ini lihat kecerdasan kamu. Ya, syukur-syukur menghafal Al-Quran, ya kan? Itu kecerdasan kamu tuh berbeda. Mimik wajah kamu juga berbeda. Ya, gerakan kamu, kalimat-kalimat yang kamu lontarkan ini, ya, yang harus kita syukuri dan harus kita sadari dan menjadikan refleksi untuk
diri kita. Mengingat lagi tujuan hidup kita di dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kamu di dunia sedih, di dunia susah, di dunia payah, ya memang semuanya ini adalah ujian. Selanjutnya pendekatan Al-Quran melalui sains tadi, istimewa Al-Quran adalah tentang air. Ya, air itu kan sumber kehidupan ya, sepakat ya. Manusia itu tidak bisa hidup tanpa air lebih dari 3 hari. Jadi kalau kamu hari ini terakhir minum air, ya berarti hitung aja kapan? Hari apa? Ini hari apa? Hari Senin, Selasa, Rabu. Nah, kamu dehidrasikan. Nah, sudah dekat dengan panggilan Israel. 3 hari tidak minum air, bisa tidak bisa bertahan 3 hari tanpa minum air. Lalu tanpa makan, kamu bisa bertahan 3 bulan tanpa makan. Tanpa makanan kamu bisa bertahan 3 bulan. Ini di dunia kedokteran sudah dibuktikan. Ya. Tapi kamu tidak bisa bertahan 1 detik pun tanpa kamu. Ya, anak-anakku baiklah. Jadi ini penelitian ini tadi disampaikan bahwa manusia tidak bisa hidup 3 hari tanpa air. Ya, orang-orang yang dehidrasi misalnya berat, gagal ginjal itu justru tidak boleh minum. Orang yang gagal ginjal stadium 5 itu tidak boleh minum sama sekali. Makanya kamu mumpung masih bisa minum air putih, pilihlah untuk minum air putih. Jangan yang berwarna-warnanya terlalu banyak, jangan. Minum air putih, mumpung masih sehat. Ya. Lalu tadi air itu Allah turunkan melalui awan. Ya. Lalu air, tentang air juga Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, "Ma'ajal bahraini yaltaqiyan, bainahuma barzakhun la yabghiyan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma." Jadi bayangkan ya, kita sudah menyaksikan mungkin kalau air laut itu masuk ke daratan itu kan tsunami ya. Itu kalau perempuan tsunami, kalau laki-laki Sumanto. Jangan tersinggung yang namanya Sumanto. Bercanda saja. Nah, bayangkan itu sudah di apa? Dikode-kode lah sama Allah. Nih kalau melihat air laut masuk ke daratan, ya lempengan bumi bergerak, air surut, ya kan? Kemudian dimuntahkan, masuk dia ke daratan, tsunami, bencana. Tapi ada penghalang, sekat antara air asin dan air tawar. Laut tawar, laut asin. Dalam artian di sini muara. Ya, begitulah Allah menjaga kita. Mungkin kamu kalau lihat beberapa video itu ada yang kamu lihat sebelah sini airnya warnanya hijau, ya, biru. Sebelah sini airnya warnanya coklat. Tidak bisa bersatu. Ya, 2 air ini bertemu tapi tidak bisa bersatu. Ya. Begitulah Allah menjaga kita. Lalu Allah menceritakan juga tentang langit yang terbelah. Idza sama'u fatarat. Apabila langit terbelah, apa bisa langit terbelah? Ternyata zaman modern ini dibuktikan bahwa langit kita ini memiliki lapisan-lapisan. Lapisan tersebut disebut dengan lapisan ozon. Ya. Lapisan ozon kita ini sudah mengalami kebocoran. Kalau tanpa lapisan ozon ini, maka meteor-meteor itu, ya, wa idzal kawakibu itu dia masuk ke dalam bumi, pecah semua, seperti ilustrasi yang di zaman dinosaurus. Ya. Tapi wa banaina fawqakum sab'an, Allah jaga. Ya.
dia pecah, tidak sampai ke dalam bumi. Maka itu juga yang membuktikan bahwa bumi ini adalah dunia yang layak huni. Karena di dalam surat An-Naba juga dijelaskan alam naj'alil arda mihada. Jadi bumi ini dijadikan hamparan dan gunung-gunung itu sebagai pasar. Sampai datang nanti hari kiamat baru wa taqulul jibalu kal ihnil. Jadi gunung-gunung itu nanti akan ditiup seperti bulu domba, bulu kambing. Ya. Bumi kita ini udah bujelak baju ini karena dipasang-pasang. Salah satunya Ciremai pasang. Pasak-pasak itulah. Ya. Jadi dari air, udara, tempat yang kita huni ini ternyata secara saintifik membuktikan bahwa dan itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran, tempat yang kita huni ini semuanya ternyata terbukti pada zaman modern ini. Anak-anakku yang kami sayangi, yang terakhir bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang sangat lengkap adalah bahwa Al-Quran ini adalah penyembuh. Tadi ya, aspek sosial, psikologi, bahwa Al-Quran adalah penyembuh. Kalau kamu gundah gulana, cemas, khawatir, depresi, maka Al-Quran adalah sebagai solusi. Kita di pondok ini penekanan terhadap membaca Al-Quran ini luar biasa. Bahkan Bapak pimpinan itu menyampaikan secara langsung kepada kami guru-guru tentang tadarus di saat bulan suci Ramadan ini. Kita di sini tidak pulang, tidak libur, untuk betul-betul kita memaksimalkan tadarus Al-Quran. Apa yang Rasulullah lakukan di bulan suci Ramadan itu salah satu yang paling utamanya adalah tadarus. Tadarusnya Rasulullah itu yang bimbing adalah Jibril langsung. Makanya ayat ini diletakkan di sini, ayat ini diletakkan di sini. Itu tidak bisa oleh manusia kalau bukan firman Tuhan. Ya, makanya kalau kamu perhatikan itu di setiap akhir ayat yang bunyinya Sabillahil Azim itu pasti awalnya adalah sabbaha lillah. Jadi di ujungnya bertasbih kepada Allah, diawali dengan tasbih kepada Allah. Bahkan disertasi sekalipun itu tidak bisa serunut itu ya. Ini luar biasa bagaimana tadarus Al-Quran, dan Al-Quran sudah diturunkan secara lengkap sampai kita umat Nabi Muhammad dan bisa menjadikannya sebagai petunjuk. Ya. Kita di sini fokusnya baca Al-Quran, bahkan ada zona merah. Ya. Zona merah itu untuk ya kamu biar lancar baca Qurannya, biar betul tadi fasohannya, makhorijul hurufnya, panjang pendeknya. Ya. Karena Bapak pimpinan selalu menyampaikan kalau kita membaca Al-Quran itu sama dengan kita berkomunikasi dengan Allah. Masa malu lah kita berkomunikasi dengan Allah terbata-bata, ya, tersendat-sendat, salah-salah, ya kan? Maka program kita betul-betul di Ramadan itu adalah semuanya fokus pada Al-Quran, membaca Al-Quran, tahsin Al-Quran, ya. Ya, jangan nanti kamu baca kan ujung-ujungnya saja gitu. Kalau ikut baca Yasin turun jauh gitu kan, atau kun fayakun gitu. Nah, maka biar jelas bacanya, biar bagus. Anak-anakku, pada akhirnya kita hadir malam ini memperingati turunnya Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Dan alhamdulillah Ramadan adalah bulannya Al-Quran.